Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang perlu kita jawab dengan tuntas mengenai satu pertanyaan. Apakah Paskah perlu dirayakan? Nah, kita harus menjawabnya dengan tuntas supaya tidak terjadi kesalahan di dalamnya. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu Paskah. Paskah atau disebut juga Pesach adalah festival orang-orang Yahudi yang merayakan keluarnya orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir sekitar tahun 1200-an sebelum Masehi. Hari Raya Paskah adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Jadi ada satu peristiwa pada waktu itu yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa di mana anak-anak sulung orang Mesir pada waktu itu dibunuh, tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Jadi kata dilewati di sini adalah dalam bahasa Ibraninya disebut dia Pesach. Ya, makanya tadi disebut bahwa Paskah itu disebut juga Pesach, yang berarti melewati. Apa yang dilewati tadi? Pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati, artinya tidak dibunuh orang-orang Ibrani ini, karena kisahnya pada waktu itu ya, darah itu dioleskan di setiap ambang pintu mereka, sehingga lewat pembunuhan itu terjadi di dalam keluarga mereka. Lalu, apa perbedaan Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen? Karena ada Paskah Yahudi dan ada Paskah Kristen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang Yahudi, perayaan Paskah dilakukan untuk memperingati keluarnya orang-orang Israel atau leluhur mereka pada waktu itu dari perbudakan di Mesir. Nah, sedangkan bagi orang-orang Kristen pada umumnya, mereka memperingati akan hari raya Paskah ini untuk memperingati akan kebangkitan Yesus. Jadi bagi orang Yahudi memperingati keluarnya orang-orang Israel atau leluhur mereka di tanah perbudakan di bawah pemerintahan Raja Firaun di Mesir pada waktu itu. Nah, tapi sementara bagi orang Kristen, mereka memperingati Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus. Kapan hari raya Paskah Yahudi dirayakan? Menurut Imaman pasal 23 ayat 5 katakan bahwa dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi bulan pertama Yahudi adalah bulan Nisan, ya, bulan Nisan. Jadi Paskah dilaksanakan setiap tanggal 14 Nisan, ya. Karena dikatakan tadi dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu. Nah, jadi bulan pertama dari dalam bulan di Yahudi ya adalah disebut dia bulan Nisan. Nah, Paskah Yahudi selalu dirayakan pada bulan Maret atau April kalau di kalender kita sekarang ini. Ya. Jadi bulan Nisan itu kalau di kalender kita saat ini disebut dia di bulan Maret atau bulan April. Lalu, kapan hari raya Paskah Kristen dirayakan? Orang Kristen juga merayakan Paskah, yaitu pada bulan Maret atau April. Jadi sama seperti perayaan Paskah di orang Yahudi. Oleh karena itu, adakah hari-hari raya orang Yahudi yang berkaitan dengan hari-hari raya Paskah? Ya, sekali lagi, adakah hari raya orang Yahudi yang berkaitan dengan hari raya Paskah? Tentu ada. Kita baca di dalam Imamat pasal 23 ayat 5 sampai 7.
Dikatakan dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, yaitu bulan Nisan tadi, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ingat, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat pasal 23 ayat 10-11 juga menyebutkan bahwa maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya juga Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Lalu, hari-hari raya orang Yahudi yang berkaitan dengan hari-hari raya Paskah apa? Apakah hari-hari raya orang Yahudi yang berkaitan dengan hari raya Paskah? Yaitu hari raya Paskah, yaitu 14 Nisan, hari raya roti tak beragi, yaitu 15 Nisan. Tanggal ini dijadikan sebagai satu Sabat, di mana ditulis di dalam Imamat pasal 23 ayat 7, 8 dan 11. Bisa dibaca di sana. Hari raya unjukan atau hulu hasil itu di tanggal 16 Nisan. Ya. Nah, apa kegiatan utama orang Israel pada hari Paskah? Nah, ini yang penting. Apa kegiatan utama orang Israel pada saat mereka merayakan Paskah? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama mereka lakukan saat merayakan Paskah adalah mereka menyembelih domba dan memakannya. Ya, jadi mereka menyembelih domba dan memakannya. Bukan seperti sekarang ini perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya. Di sana ada telur Paskah, lalu telur itu dicari. Jadi saya pun bertanya-tanya, ini dari mana konsep telur Paskah ini? Sementara di dalam Alkitab yang dilakukan oleh orang Israel saat mereka merayakan Paskah, selalu mereka menyembelih domba Paskah dan mereka memakan domba itu. Juga yang kedua adalah mereka makan roti tak beragi dan sayur pahit secara tergesa-gesa. Ya, kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 sampai 11 dan ayat 22. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa syarat dalam memilih domba Paskah? Jadi tidak sembarang domba Paskah ini dipotong atau disembelih. Ada syaratnya, ya. Yang pertama adalah bahwa domba Paskah itu harus jantan. Ya. Jadi domba Paskah itu harus jantan. Keluaran pasal 12 ayat 5. Lalu yang kedua adalah domba Paskah itu harus tidak bercela. Keluaran pasal 12 ayat 6. Jadi tidak bercela. Ya, tidak kudisan dia. Ya, atau tidak ada penyakitnya domba Paskah itu. Dan yang ketiga, tulang daripada domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan. Ya, jadi tulangnya tidak boleh dipatahkan. Keluaran pasal 12 ayat 46. Sebenarnya melambangkan apakah perayaan Paskah orang Israel itu? Jadi sekali lagi, sebenarnya melambangkan apakah perayaan Paskah orang Israel itu? Yohanes pasal 1 ayat 29 katakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 Korintus 5 ayat 7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah orang Yahudi itu melambangkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia adalah anak domba Paskah itu sendiri sesuai 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan atau Yohanes pasal 1 ayat 29. Lalu kemudian bukti-bukti Alkitab yang menyatakan bahwa domba Paskah melambangkan Yesus.
Ya, sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 29 tadi dan 1 Korintus 5 ayat 7. Ya, buktinya apa? Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 dikatakan bahwa domba Paskah itu harus jantan. Ya, harus jantan, tidak boleh betina, harus jantan. Nah, Matius pasal 1 ayat 21 katakan Yesus adalah anak laki-laki. Ya. Jadi ini bukti Alkitabiah yang menyatakan bahwa domba Paskah itu melambangkan Yesus. Yang kedua, domba Paskah harus tidak bercela. Keluaran pasal 12 ayat 5 dan 1 Petrus pasal 19 ayat 20 dikatakan bahwa Yesus adalah Yesus adalah korban yang tak bercela. Ya. Jadi kalau di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 tadi disebut anak domba Paskah itu tidak bercela, lalu Yesus juga sebagai anak domba Paskah yaitu tak bercela. 1 Petrus pasal 1 ayat 19 dan 20. Yang ketiga, domba Paskah disembelih pada waktu senja. Keluaran pasal 12 ayat 6. Nah, Yesus juga mati pada waktu senja. Matius 27 ayat 45 sampai 58. Yang keempat, bahwa tulang Paskah itu atau tulang anak domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan. Keluaran 12 ayat 46. Dan Yesus juga pada waktu dia mati tak satu pun tulangnya atau tulang Yesus dipatahkan. Yohanes pasal 19 ayat 32 sampai 36. Ya. Lalu kemudian, perlukah merayakan hari raya Paskah itu? Nah, ini perlu untuk dijawab. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 katakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi hari raya Paskah itu termasuk di dalam bayangan yang dimaksud di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Bukti bahwa upacara-upacara di Ka'bah atau bait suci tidak berlaku lagi setelah Yesus mati. Ya, setelah Yesus mati di kayu salib. Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38 katakan bahwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu artinya semua perayaan-perayaan itu sudah tidak berlaku lagi setelah Yesus mati di kayu salib. Ya. Jika hari raya Paskah, ya, tidak perlu lagi dirayakan. Lalu, adakah hari peringatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mengenang akan kematian dan kebangkitan Kristus tadi? Ya. Ya, tentu ada. Kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Lalu yang mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan